Podcastrat 2026, pojok aksi kritis yang hadir sebagai ruang diskusi inspiratif dan penuh wawasan. Iya, tentunya Podcastrat ini merupakan podcast persembahan dari Departemen Kastrat BMKM FK Unsri yang tentunya akan menemani para listener melalui berbagai pembahasan yang menarik, kritis, dan tentunya relevan dengan kehidupan mahasiswa dan juga masyarakat. Betul sekali, Matt. Tapi sebelum kita jump into pembahasan utama, saya dan Medli akan berkenalan dan bersapa terlebih dahulu dengan listener setia dari Podcastrat yang sampai detik ini ikut hadir loh, Matt. Iya, Halo betul, sahabat Podcastrat di sana yang sedang menonton. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Medli Medika. Aku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya angkatan 2025 dari kelas Alpha. Dan saya Zahra Atira Putri dari Program Studi Pendidikan Dokter Umum kelas Beta 2025 yang akan menemani kalian jalannya diskusi pada episode Podcastrat hari ini. Selamat mendengarkan dan semoga podcast kali ini dapat memberikan manfaat serta perspektif baru untuk kita semua. Baik. Sobat Podcastrat, belakangan ini kita sering melihat bagaimana bencana alam tidak hanya meninggalkan dampak secara fisik bagi masyarakat terdampak, tetapi juga menghadirkan tantangan besar bagi para relawan dan tenaga medis yang berada langsung sebagai garda terdepan. Iya, benar sekali Zara. Jadi dalam situasi darurat seperti banjir, para tenaga medis dan relawan itu tentunya dituntut untuk bergerak cepat, bekerja dalam tekanan, bahkan seringkali harus mengorbankan waktu istirahat mereka demi membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Betul sekali, sungguh effortnya luar biasa sekali, Matt ya, kalau yang kita lihat ya. Nah, Sobat Podcastrat, namun di balik semangat kemanusiaan tersebut ada satu hal yang jarang sekali kita sorot, yaitu bagaimana kondisi fisik dan mental para relawan serta tenaga medis yang tentunya mengalami burnout, overwhelm saat bertugas di lokasi bencana. Iya. Karena itulah isu mengenai perlindungan tenaga medis ini serta sistem rotasi relawannya, pendataan tenaga kesehatan hingga dukungan bagi relawan itu menjadi hal yang sangat penting yang untuk kita bahas hari ini bersama-sama tentunya. Betul sekali, Medli. Nah, Sobat Podcastrat, dan bagaimana sih semangat dari volunteerism ini dapat terus growing up sekaligus memberikan dampak kebaikan untuk kemanusiaan? Akan kita bahas bersama dengan dua narasumber yang luar biasa kita hadirkan di episode Podcastrat kali ini. Iya, baik listeners, sekarang kita sudah berada bersama dua narasumber yang tentunya memiliki pengalaman dan perspektif yang sangat inspiratif di bidang kemanusiaan dan relawan. Langsung saja, yang pertama telah hadir bersama kita Bapak Devri Humas selaku Deputi Regional Human Initiative Banjar Barat Sumbaksel. Dan juga telah hadir Dr. Abda Arif, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetika, subspesialis luka bakar luka, konsultan. Halo. Halo dokter. Beliau merupakan tenaga medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang turut terjun langsung membantu penanganan pasca banjir di Aceh Tamiang Dalu. Oke, mungkin kita menyapa dua narasumber ini terlebih dahulu ya, Sobat Podcastrat. Halo Pak Devri dan Dr. Abda, selamat pagi. Terima kasih banyak kami ucapkan sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di Podcastrat kali ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mungkin kita bisa mulai dari Pak Devri terlebih dahulu ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Boleh dong diceritakan ke Sobat Podcastrat sekarang lagi disibukkan dengan aktivitas apa saja Pak? Ya, makasih Zahra, Medli, Pak Dr. Abdah. Iya. Nama beliau keasing bagi saya sebenarnya. Saya juga alumni Unsri, cuma beda fakultas Pak. Oh, jurusan apa tuh Pak? Saya teknik kimia. Oh, luar biasa, teknik kimia. Angkatan 2004, juniornya di bawah Dr. Abdah. Nama saya Devri Hanas ya. Devri Hanas sekarang ditugaskan sebagai Deputi Human Initiative Banjabar Sumbaksel. Banjabar Sumbaksel itu Banten, Jabar, Sumatera bagian selatan. Secara wilayah memang sangat luas. Tentu ini menjadi tantangan bagi kami sebagai insan kemanusiaan, insan yang bergerak di bidang kemanusiaan.
termasuk dengan tantangan-tantangan kebencanaan yang banyak terjadi pada saat hari ini. Kita Human Initiative berupaya untuk selalu hadir ketika bencana apapun yang terjadi di Indonesia dan dunia. Kita selalu berusaha hadir agar tetap bisa memartabatkan kemanusiaan yang terjadi di situ. Luar biasa. Luar biasa, Berarti Pak. sejak kapan nih Pak Devri berkecimpungan di volunteerism ini? Human Initiative ini, kalau Human Initiative berdiri tahun 99 ya. Secara umur udah cukup dewasa lah. Berarti 27 tahun ini. Sebelumnya saya di sebuah lembaga zakat juga di sisi bidang kemanusiaan. Kemudian hari ini di Human Initiative sudah hampir 5 tahun di lembaga ini. Mungkin menjadi passion saya juga, kesenangan juga ya. Senang dalam artian gini, ketika bergabung dengan sebuah lembaga kemanusiaan, kita itu bisa merubah dari tangis jadi senyuman. Itu yang paling menarik. Dari tidak mampu menjadi berdaya, itu salah satu kebahagiaan kami sebagai insan kemanusiaan. Oke, berarti selain memberikan dampak kebaikan untuk kemanusiaan, juga bisa mempererat tali silaturahmi Pak ya antar sesama lewat kegiatan volunteerism ini, Sobat Podcastra. Luar biasa sekali Pak Devri. Kalau Dokter Abda sendiri bagaimana dokter? Selain aktivitas sebagai tenaga medis nih dokter, apakah dokter ada kegiatan sosial atau pengabdian yang sedang dijalankan saat ini dokter? Boleh diceritakan dokter? Baik, makasih ya Medli ya. Ya. Zahra, jadi sehari-hari saya memang saat ini sebagai dosen ya di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di bagian bedah. Selain itu saya juga sebagai pembina di tim bantuan medis Sriwijaya FK Unsri. Mungkin sudah sekitar 8-10 tahun saya menjadi pembina. Jadi kalau kita topiknya adalah tentang bencana, maka sebetulnya dari FK Unsri sendiri memang sudah mempersiapkan SDM sedini mungkin, sejak dari mahasiswa, perekrutan, pelatihan, sampai juga penempatan relawan yang tentunya kita sesuaikan dengan kompetensi atau kemampuan dari relawan yang sudah kita latih. Jadi aktivitasnya ya seperti itu pada umumnya. Jadi kalau untuk relawan sendiri, untuk aktivitas bencana, saya dari mahasiswa memang sudah aktif, mulai dari tahun 98 mungkin sampai sekarang masih terus aktif. Selain membina juga terjun langsung di bencana-bencana nasional seperti Luar itu. biasa. Apa yang membuat dokter mau untuk bergabung di bidang volunteerism until you choose this field? Dulu saya berpikir mungkin dokter itu dalam perspektif banyak orang adalah pekerjaan yang cukup apa ya istilahnya Overwhelmed. Mungkin eksklusif ya di sebagian orang betul. yang menganggap bahwa dokter itu kerja di tempat praktek, ber-AC, kemudian bawa mobil bagus, rumahnya bagus. Padahal kita juga harus tahu bahwa fungsi lain dokter itu adalah sangat dekat dengan fungsi kemanusiaan. Dimana pada saat kita berbicara dengan kemanusiaan, maka harus ada orang-orang, insan-insan medis yang menurut saya memberanikan diri dan terpanggil untuk wajib membantu sih sebetulnya. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Harus ada orang-orang medis yang juga berkecimpung di dunia relawan, karena itu di lapangan sangat dibutuhkan. Jadi atas kesadaran itulah saya memulai aktivitas ini. Baik, luar biasa sekali Dokter Abda. Selain menjadi dokter, beliau juga sangat peduli Betul. tentunya dengan sesama manusia. Jadi work life balancing banget ya dok. Tapi ada kesusahan nggak dok membagi jadwal antara kegiatan kemanusiaan ini dengan jadwal dokter Akademi. sebagai dosen di FK Unsri? Iya, memang kalau dibilang kita sebagai profesional kan juga pasti harus bekerja ya sesuai dengan profesi kita. Kebetulan saya di bidang plastik, harus bekerja, berpraktek, melayani pasien. Saya tuh satu sisi juga kan punya keluarga ya Pak Devri ya. Kita punya keluarga juga yang punya anak, punya istri yang harus kita bina gitu ya, kita perhatikan. Dan juga ada aktivitas tadi sosial. Makanya memang itu satu tantangan tersendiri. Jadi yang paling penting itu memang kita bagaimana berkomitmen ya menurut saya ya. Berkomitmen itu seperti ini. Tidak semuanya bisa kita raih. Kadang-kadang memang seperti contoh praktek. Kalau kebanyakan dokter kan berpraktek di 3 tempat. Iya betul. Kalau saya cukup di 1 tempat di Rumah Sakit Muhammad Husin. Kenapa? Karena saya harus membagi waktu saya dengan keluarga dan aktivitas lain. Jadi
salah satu cara saya untuk membagi waktu adalah dengan mencoba membalancing semua aktivitas, baik dari aktivitas profesional, aktivitas sosial maupun aktivitas keluarga. Dan itu kita harus berani ngambil keputusan. Artinya tidak bisa kita terlalu dominan di satu tempat tapi juga pengen dominan di tempat lain. Menurut saya itu harus ada keseimbangan. Baik dokter, berarti dokter sekarang sudah menemukan keseimbangan ya dok. Dan perlu waktu Benar. untuk mencari pola yang Benar. cocok buat kita Benar. dan keluarga dan Iya. profesionalisme kita tuh trial errornya cukup lama. Karena dok ya, setiap kita mencoba untuk konsisten itu pasti ada trial Betul, dan error dok ya, betul. justru itu Pasti yang banyak hal. dimana kita handle Iya, gitu. betul sekali. Oke, mungkin dari Pak Devri nih Pak, mungkin masih banyak nih listener yang belum terlalu familiar dengan organisasi Human Initiative Volunteer Energy atau yang biasa kita singkat HIVE Pak ya, Iya. betul. Nah bisa diceritakan Pak gimana sih organisasi ini dan gimana perannya dalam kegiatan kemanusiaan ini? Ya, HIVE atau Human Initiative Volunteer Energy ini ada salah satu bentuk kerelawanan yang ada dalam lembaga human initiative ya. Kita mengajak, memberikan peluang sebenarnya bagi setiap insan, setiap manusia yang ada di Indonesia dan dunia untuk bergabung dalam gerakan kemanusiaan bersama human initiative. Karena Dr. Abda tahu pasti, ketika kita bekerja sebagai apapun, pasti ada kepengenan untuk berbuat baik gitu ya. Betul. Karena yang sering itu dok bukan niat baiknya nggak ada, tapi peluang jalannya nggak ketemu. Iya. Jadi kita pengen berbuat baik nih, atau bersedekah yang paling mudah ya. Tapi kita nggak tahu mau kemana. Yang betul nggak sedekah ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita punya tenaga, punya energi, punya kemampuan, tapi kita nggak tahu jalan yang tepat untuk kita berbuat baik. Nah, makanya HIVE ini lahir sebagai wadah bersama kita, setiap person yang ada untuk memberikan sumbangsih kebaikannya. Karena saya meyakini bahwa setiap orang itu punya unsur kebaikan. Ketika kita punya jalan, maka HIVE inilah jalannya. Maka lembaga human initiative itu sebagai payungnya ya, sebagai payungnya atau sebagai yang merapikan gerakan kerelawanan. Nah, relawan ini butuh untuk memasifkan gerakan tadi. Karena sebagai sebuah lembaga, kami punya keterbatasan dok. Tuh. Pasti personalnya nggak banyak. Sumber dananya juga terbatas, nggak besar juga, pasti nggak kalah negara dok. Iya. Ya. Kita punya anggaran, kita punya dana dari sumbangan unsur swasta, dari luar negeri, dari orang per orang. Kemudian kita butuh orang juga untuk terjun ke lapangan. Nah, maka keterbatasan diisi dengan relawan. Nah, dengan hadirnya banyak orang tadi, kita bisa masif. Contoh nih, kita butuh contoh di Aceh dok ya, atau di Sumatera, banjir Sumatera lah. Terakhir di Sumatera Barat, di Sumut dan Aceh. Nah, kalau kita mau memaksakan semua tim kita turun, maka kantor kita kosong. Sedangkan kita butuh orang nih, ada yang sistem, ada di belakang layar, ada yang funding, ada yang membuat programnya. Yang turun siapa ya? Banyak juga relawan yang turun. Nah, relawannya yang memperpanjang tangan kita sebagai misi human initiative untuk memartabatkan kemanusiaan di situ. Baik, luar biasa. Jadi terstruktur Pak ya? Iya. Ada job desk-nya Ada job masing-masing. desk-nya juga. Gitu. Jadi relawan ini sebenarnya dok, kalau kita atur nggak bisa juga. Punya relawan nih buat ini enggak. Relawan tuh harus inisiatif sendiri. Saya punya tim relawan di Bengkulu dok. Wah, luar biasa tuh. Jadi setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan ada kegiatan sendiri. Mereka yang punya inisiatif. Ini kita merencana bantuan hewan kurban ke Enggano dok. Oh, Enggano ya. Pulau Enggano tuh Sumatera Barat. Bengkulu dok. Seberang. Bengkulu ya? Seberang. Jatuhnya Bengkulu ya. Iya, Bengkulu. Kemudian relawan ini dia cari sumber dana sendiri. Ini menarik. Terus kita carikan juga hewan kurban untuk mereka ngantar ke sana. Berangkat nanti mereka sumbangan lagi dok. Luar biasa. Mereka dari kantong mereka sumbangan lagi untuk berangkat ke sana. Padahal ini misi lembaga, misi kemanusiaan yang mereka bawa, dan mereka bukan menunggu bantuan dari orang lain, tapi kantong mereka keluar untuk berangkat ke sana memberikan bantuan. Langsung inisiatif Pak ya? Inisiatif mereka. Betul sekali. Maka relawan ini menarik. Ini orang-orang baik yang berkumpul, kemudian kita kasih wadah jalan untuk berkumpul, dan kemudian mereka mengekspos kebaikan mereka untuk masyarakat yang ada di sana.
Artinya teman-teman relawan ini adalah sebuah aset bangsa ya. Negara ini kalau hanya negara yang berperan tanpa lembaga kemanusiaan, tanpa unsur relawan, nggak selesai semua masalah Indonesia. Luar biasa. Nah, Pak Devri, Human Initiative ini kan tadi Bapak sebut sudah berdiri sejak tahun 1999, Pak ya, dan sekarang banyak sekali jaringannya di berbagai negara, salah satunya Indonesia yang banyak juga cabang wilayahnya nih, Pak. Nah, ini Sumbaksel ini baru bergabung di Human Initiative ini sejak kapan, Pak? Oh iya, saya ditugaskan tahun 2025 Dok, balik ke Palembang. Oh, karena berarti baru Pak ya? Iya, saya kemarin ditugaskan di Padang Sumatera Barat, kemudian 2025 saya ditugaskan untuk mengembangkan Human Initiative di Sumatera Selatan dan membawahi Sumbaksel. Karena sejati Sumatera Selatan ini punya potensi luar biasa, baik dari masyarakatnya Dok, ya tentu secara ekonominya termasuk tinggi di Sumatera, kemudian banyak perusahaan yang punya dana sosial yang bisa kita kelola, kemudian daerahnya aman dari bencana, jadi unsur bencananya sangat kecil sekali. Tentu sebuah daerah yang bencananya kurang ini biasanya lebih stabil biasanya. Kalau Sumatera Barat itu teman-teman Dok, baru jadi bencana, kita recovery, kita bangun lagi, bencana lagi gitu. Jadi memang dalam recovery-nya berulang-ulang. Nah, dengan adanya kami di Sumatera Selatan, kemudian ada Hive yang baru berdiri sekarang, saya berharap dengan adanya Hive dan HI di sini, kita bisa memperpanjang tangan kebaikan kita di daerah Sumatera Selatan. Oke. Kalau Pak Devri analisa nih, apa yang membuat Hive Sumbaksel ini tuh tetap growing up sampai sekarang? Kita mungkin inginnya menjadi solusi bagi teman-teman ya, termasuk mahasiswa, anak muda yang baru tamat kuliah, atau anak muda yang suka berkumpul ya, wadah gitu loh. Karena ketika kita berkumpul ini ada dua pilihan sebenarnya Dok, ketika berkumpul karena kebaikan atau berkumpul pada keburukan. Nah, maka saya berharap dengan ada Hive ini, orang-orang baik yang berkumpul itu dia bisa sama-sama nih mengajak kebaikan kepada orang lain. Akhirnya gerakan ini bisa menyebar, termasuk Sumatera Selatan ini punya 17 kabupaten kota ya. Ya, harapan saya dengan adanya Hive ini kita punya jejaring di setiap daerah. Nah, ketika bencana terjadi, terakhir Muratara ya, kita udah punya tim di situ, relawan di situ yang bisa melaporkan laporan awal, respon awalnya. Jadi ketika ada bencana terjadi nih, lebih sigap Pak ya. Semua daerah ada perwakilan kita bisa lebih tepat dalam merespon bantuan. Berarti adanya banyak sekali nih jejaring relawan dari Human Initiative ini bisa mempermudah akses komunikasi. Misalnya kalau di Aceh ada relawan Human Initiative ini yang memang ditempatkan di sana juga bisa mengabarkan tim-tim lain yang dari daerah lain Pak ya. Luar biasa. Karena memang kalau kita berkantor kan di pusat-pusat kota lah ya. Ketika bencana terjadi yang jauh, ini kan kita bingung nih. Kita mau ngapain ke sana kalau nggak ada data awal, ada asesmen awal di situ. Ketika ada data yang masuk ke kita respon pertama apa? Contoh banjir, respon awal apa coba contohnya? Kita bantuan makanan siap saji gitu loh. Apalagi karena banjir, baju hanyut, pakaian hanyut semua, pakaian siap, pakaian layak pakai atau pakaian baru, bebas. Terus apalagi dapurnya juga rusak nih, berarti dapur umum gitu loh. Jadi gitu tuh. Jadi teman-teman yang ada di relawan yang lokasi terdekat bencana, dia punya data yang cukup lebih valid, dan kita sebagai orang yang ada di pusat kegiatan, pusat organisasi, kita merespon dengan tepat. Baik. Berarti Hive ini sudah memiliki banyak sekali anggota yang tersebar di berbagai daerah. Kalau tidak salah itu ada sekitar 6.000 lebih. Betul sekali. Betul Pak. Nah, yang saya penasaran itu bagaimana sistem open recruitment-nya Pak? Bagaimana dari Hive ini menyeleksi berbagai relawan-relawan yang ingin mendaftar ke Hive? Dan apakah setiap tahun itu dibuka Pak? Iya, kita karena ini relawan ya, relawan ini biasanya kan maklum biasa ada yang bertahan lama, ada yang punya tugas lain yang harus mereka siapkan. Karena relawan ini kan karena kerelawanan saja,
mereka tuh berkumpul karena ya berbuat baik saja tanpa ada kafalah atau gaji gitu ya. Jadi mereka itu pasti akan ada saja nanti itu yang harus bekerja kemana, harus tugas yang mereka selesaikan. Jadi kita buka setiap tahun peluang menjadi relawan. Karena tiap tahun kita juga ganti struktur koordinator gitu ya. Jadi setiap tahun tuh ganti koordinator, ganti orang, ganti job desk tentunya. Berarti rotasi relawan gitu Pak ya? Iya, yang biasanya dia ditugaskan sebagai respon awal, nanti dipindah ke distribusi bantuan contohnya, atau yang biasa distribusi bantuan dia akan dipindah nanti ke hunian, gitu tuh. Jadi ya mereka akan diberikan pengalaman. Baik, mungkin kita bisa ke Dokter Abda. Dokter, gimana sih Dok pengalaman ini selama Dokter terjun di volunteerism ini? Ada nggak sih pengalaman yang membekas gitu sampai sekarang Dok? Banyak banget. Saya bisa katakan bahwa tiap daerah itu punya pengalaman sendiri ya. Pengalaman itu bisa pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang membuat kita sedih ya. Itu banyak hal. Tapi yang menarik adalah saya setuju sekali jika kalau kita bicara tentang bencana, maka bencana ini adalah tanggung jawab semua sebetulnya. Semua institusi termasuk warga masyarakatnya sendiri mempunyai kewajiban merespon suatu bencana. Jadi saya terima kasih sekali dengan teman-teman NGO, organisasi kemanusiaan. Saya juga sudah sangat sering sekali bekerja sama dengan teman-teman dari organisasi kemanusiaan ya. Bahkan saya itu pernah pada Free dulu di Nias, waktu itu ada gempa Nias. Saya itu berangkat sendirian tapi mewakili dari sekitar 6 NGO. Oh, sendiri. Karena Nias itu punya punya landscape yang cukup sulit waktu itu dan tidak banyak relawan yang bisa secara tanda kutip aman diturunkan di situ. Jadi waktu itu bisa dibayangkan saya berangkat dari Palembang sendiri, kemudian di Jakarta menerima amanah sekitar 6 organisasi kemanusiaan NGO. Mereka nitip semua, ada yang bentuk uang. Uang itu nanti saya kumpulkan, saya belikan di Medan, biasanya nanti dari Medan baru kita bawa lagi. Terus kalau saya koordinasi, saya ke Medan belanja. Kemudian dari Medan saya diterbangkan naik helikopternya TNI. Jadi bersama dengan biasanya kan yang pertama kali tiba itu kan TNI ya di satu bencana. Jadi saya di helikopter itu Pak Devi sipil sendirian saya. Semuanya TNI, saya diturunkan, dititipkan dengan TNI dengan membawa barang-barang yang sekiranya dibutuhkan untuk bekerja di tempat bencana. Dan begitu sampai di waktu itu dari itu terbang sampai ke Gunung Sitoli. Saya berjumpa tuh dengan berbagai multi stakeholder ya, mulai dari stakeholder yang dari pemerintah, dari TNI, ada juga yang dari luar negeri waktu itu, kemudian ada juga yang dari seperti teman-teman dari Human Initiative gitu ya. Dan kita berkolaborasi di situ. Nah ini kata-kata kolaborasi ini yang paling penting. Kenapa? Karena tiap stakeholder itu mereka mengirimkan relawan itu dengan format atau dengan skenario yang memang sudah dibentuk dari awal. Tetapi di lapangan, nah ini yang menarik bahwa skenario tadi akan banyak sekali penyesuaian. Jadi begitu di lapangan kita harus bisa koordinasi dengan TNI, kita harus bisa koordinasi dengan BNPB, kita harus koordinasi dengan masyarakat setempat. Nah itu jangan pernah dilupakan bahwa masyarakat itu pun punya kultur sendiri, punya sistem pemerintahan sendiri, punya sistem adat sendiri. Jadi kita tidak bisa dengan misi saya ini nih, nah, gitu. Ternyata di lapangan itu akan sangat berbeda, harus bisa kolaboratif. Contoh lain misalnya di Nias itu, menurut saya di Nias itu yang paling kalau dibilang paling challenging, mungkin yang paling challenging karena landscape-nya susah, secara sosial kultural mereka termasuk waktu itu ya, tahun-tahun awal 2000-an itu masih cukup banyak desa-desa yang menganut animisme, yang kita itu masuk walaupun dengan niat baik sebagai relawan tetap dianggap orang asing gitu ya, dengan kultur mereka juga yang harus kita sesuaikan. Saya di Nias itu beberapa kali kesulitan mencapai tempat-tempat desa-desa karena terkait bagaimana mereka mengisolasi diri dari luar gitu ya. Dan akhirnya
kita harus keliling Pak, naik kapal tuh selama 2 minggu saya memberikan bantuan itu ke pesisir-pesisir, dan tidak semua pesisir punya pelabuhan, jadi kita harus loading lagi, naik perahu kecil, melewati rawa-rawa, lumpurnya sepinggang gitu, demi untuk mencapai titik-titik yang kita capai. Jadi ya menurut saya memang relawan apa ya punya banyak cerita. Kalau ditanya kesan-kesan ya banyak sekali kesan. Yang menyenangkan adalah bagaimana kita bisa bertemu orang-orang yang seperti Pak Devri ya, orang-orang yang peduli dengan kondisi-kondisi seperti ini, dan kita seperti punya apa ya keluarga kecil di tempat itu, karena walaupun kita nggak kenal, kita punya background masing-masing, tapi anehnya walaupun kita punya waktu mungkin 1 minggu 2 minggu, itu kalau pisahnya tuh berat banget sesama relawan. Kenapa? Karena kita disatukan oleh satu kegiatan, oleh satu aktivitas, Misi yang sama ya. misi yang sama, pengorbanan yang sama, hidup mati yang sama, dan itu menurut saya itu suatu cerita yang manisnya gitu ya, bagaimana kita bisa Pengalamannya banyak Dok ya, mulai dari Wah, iya. haru, fun, emotional. Aku Betul. Met kalau jadi dokter saya pernah Abda, juga itu di Mandailing Natal 2006 tahun 2005 tuh, pokoknya yang Mandailing banjir bandang juga itu waktu Idul Adha malah. Jadi waktu Idul Adha, bayangkan Idul Adha karena banjir bandang Pak. Jadi seperti Pak Devri bilang tadi, jadi kita masuk ke satu daerah, masjidnya hancur, kemudian desanya tuh terkubur oleh gelondongan kayu, sementara harus Idul Adha. Itu betul seperti yang Pak Devri bilang. Jadi kita relawan tuh akhirnya kita sumbangan, ada yang kasih jam, ada yang apa, demi untuk membeli 2 ekor kambing yang bisa kita sembelih di tempat lokasi kejadian. sorry Dok, itu aktivitas ibadahnya pada saat Idul Adha Oh, bagaimana kita Dok? bangun ulang masjidnya dengan ala kadarnya, yang penting luar biasa. Bisa masyarakat dipakai. di Penting situ duitnya. bisa melakukan sholat id, bisa motong hewan kurban, dan itu, itu saya sudah lama gak nangis, saya nangis di situ. Ya Allah. Haru banget ya. Iya. Aku kalau jadi dokter Abda culture shock sih, Matt. Ya, Sarah, itu- mungkin Pertama kali jadi dokter relawan. Iya. pernah nggak konflik terjadi ketika dokter memberikan bantuan Saya- antara kita sebagai membawa bantuan dengan masyarakat yang akan waduh, memberi bantuan? ini, tapi Apalagi, ada Dok. di satu daerah saya nggak mau cerita ya. Iya. Ya ininya aja, ceritanya. Konflik itu ya, saya sekali lagi selalu berpikir bahwa yang kita hadapi ini adalah masyarakat yang memang bukan cuma secara fisik tapi mental juga sedang memerlukan bantuan. Jadi kita tidak bisa, ini saya disclaimer dulu nih, kita tidak bisa menilai kejadian ini, ini orangnya seperti apa, enggak. Iya. Karena mereka ada orang-orang yang traumatis gitu ya, dan kita harus paham. Saya pernah di satu daerah itu dalam rangka mengirimkan bantuan itu. Sebenarnya kita sudah pemetaan Pak Devri dengan posko bahwa ada daerah-daerah yang sudah mendapat bantuan, tapi ada juga daerah-daerah pelosok yang butuh bantuan, dan kita berusaha untuk mentransfer bantuan dari ke daerah-daerah pelosok. Itu saya bawa mobil sendiri itu, karena terbatas bawa mobil sendiri, mobilnya nggak bisa mundur Pak Devri, cuma bisa maju. Dapatnya cuma mobil itu, jadi kita loading semua bantuan, saya dirampok. Yang dirampok adalah Seriusan Dok? salah satu desa yang sebenarnya sudah kita bantu desa itu, tapi mereka, kita juga lapar Pak, dia bilang, kita Iya. juga kekurangan. Iya, Kenapa iya. Bapak harus ke yang jauh, Iya, yang dekat juga kita masih kurang. Nah itu, berarti, tapi saya udah disclaimer ya, kita Iya. tidak bisa Iya betul. menyalahkan secara kultur, karena mereka juga orang-orang mungkin yang panik Pak Devri ya, Iya, betul. panik, takut kurang, nanti hari ini cukup, besok gimana, mungkin perasaan-perasaan seperti itu yang akhirnya membuat kejadian itu terjadi. Tapi saya pernah, malah beberapa kali, bukan 1 kali seperti itu. Iya. Dan kalau sudah seperti itu ya kita berdamai aja dengan keadaan, jangan kapok jadi relawan, yaitu Cari strategi, cari strategi. Iya, betul. Itu malah menambah apa ya, tantangan juga tuh, menambah Dok. tantangan. Benar. Akhirnya kita nggak bisa lewat darat ya kita lewat laut Iya. gitu ya, jadi banyak cara. Ini terkait, maaf saya tambahin aja. Jadi pengalaman juga nih baru nih Dok, suatu daerah juga, saya nggak sebut daerahnya juga, maaf takut jadi framing juga ya. Jadi melewati bantuan itu Dok, sebenarnya ada yang kena rampok juga, emang dihadang terus diambil bantuannya. Padahal daerah yang belum dapat bantuan ini banyak nih, tapi melewati kampung itu. Akhirnya gimana caranya ya? Ya udah gini aja, jangan kasih branding. Jangan kasih branding, dikawal, jangan kasih branding, kita lewat itu. Jadi mereka nggak aware ini bantuan juga gitu Dok. Atau masuk mobil pribadi kan tutup tuh, nggak ketahuan tuh barang-barangnya gitu. Terus baru sampai bantuan lokasi.
Saya juga punya pengalaman dok. Saya sampai ribut dengan toko setempat. Kami lagi aksi layanan kesehatan gratis suatu daerah. Kemudian lagi sibuk nih, tiba-tiba datang bantuan baru nih. Mereka pengen dapat bantuan ini. Kosongkan dulu wilayah ini, kami mau dapat bantuan. Wah, saya marah dok. Jadi saya bawa dokter, bawa perawat, bawa bidan, bawa obat. Saya lagi ngobatin masyarakat nih. Tapi karena mereka mau bantuan yang lain yang masuk juga, ya kosongkan dulu kan. Ini saya kesinggung dok, serius dok, singgung saya dok. Saya marah-marah tuh dok. Merinding loh aku, Met. Bapak, saya lagi berikan bantuan untuk masyarakat, Bapak usir. Wah, Bu, udah pegang ini pisau. Ada saya dia dulu. Itu berdamainya bagaimana Pak Devri? Udah, kita gini ketika ini keselamatan relawan juga dok ya. Harus penting. Kita kalau ada potensi konflik, sebaiknya ngalah aja. Karena kita di kampung mereka nih. Nah, ini salah satu yang perlu kita bicarakan juga dok ya, keamanan relawan kayak dokter tadi yang harus konflik dulu gitu. Harus tadi dokter kayak dihadang, pilihnya apa coba? Ya, Lepas ya? Lepas aja. Lepas aja. Iya. Tinggal kita buat berita acara, kita dirampok, bukan dirampok ya. Bantu kita dihadang oleh masyarakat yang juga membutuhkan, nggak sampai ke lokasi, buat berita acara aja. Jadi memang seperti itulah kondisi kalau bencana terjadi. Semua orang butuh bantuan masalahnya. Matt masih mau menjadi relawan nantinya ke depannya? Masih mau? Setelah mendengar cerita dari Dr. Abda dan Pak Devri, sepertinya semakin tertarik untuk menjadi relawan. Berarti mental relawan itu sebelum kita memberikan bantuan harus diasah terlebih dahulu, nggak sih dok ya? Iya, Pak ya, betul. mental kita harus Tentunya kuat tidak terlebih dahulu. sembarang orang bisa betul sekali untuk siap terjun. menjadi relawan. Kuncinya sih dok, menurut saya memang mapping kata dokter Abda tadi, mapping bantuan. Jadi sebelum kita turun itu kita harus tahu wilayah. Ini wilayah ini butuh bantuan terdampak, butuh bantuannya berapa? Ini butuh bantuan hygiene kitnya butuh 200 ya, siapkan 200 harus lengkap semuanya teman-teman. Sampai ini kita punya bantuan cuma 100, kita masuk daerah yang butuh 200, konflik nih, kacau nih, rebutan ini, harus lengkap nih. Daerah ini butuh sembakonya 500, ya harus siapkan 500 baru masuk ke situ. Nggak bisa kita kasih bantuan parsial, nggak bisa. Jadi memang itu tantangannya. Betul sekali. Oke, sobat Podcastrat, kita istirahat sejenak, tapi jangan kemana-mana nih, tetap stay di Podcastrat bersama kita karena setelah ini masih banyak pembahasan-pembahasan yang very insightful for us. Sampai jumpa kembali.